Pesugihan istri pedagang cengkeh, tumbalkan suami pemabuk demi lariskan toko rempah. Rosita berdiri di depan etalase tokonya yang nyaris kosong, sorot matanya memancarkan kepedihan yang mendalam. Toko cengkeh yang dulunya ramai kini bertransformasi menjadi sebuah tempat yang sepi, tak ubahnya dengan hatinya yang kini hancur. Di pasar beras Tagi, Sumatera Utara, aroma rempah yang khas tercium dari setiap sudut, namun di dalam tokonya, hanya ada bau lembab dan debu yang menempel di rak-rak kayu tua. Sebelum krisis ini melanda, Rosita dikenal sebagai pedagang cengkeh yang sukses. Dia sering tersenyum ketika melayani pembeli, membagikan pengetahuan tentang berbagai jenis cengkeh yang ia jual. Namun, semua itu kini hanya kenangan pahit yang menghantui setiap langkahnya. Hendra, suaminya, adalah seorang pemabuk dan penjudi yang terus-menerus menghabiskan penghasilan mereka untuk taruhan ilegal. Keterpurukan finansial yang dialami Rosita berawal dari kebiasaan buruk suaminya. Setiap kali Hendra pulang, biasanya dengan wajah merah dan aroma alkohol yang menyengat, Rosita merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, saat itu adalah saat untuk berdebat dan merasakan sakit hati. Hendra akan berjanji untuk berubah, tetapi setiap kali, semua itu hanyalah kata-kata kosong. Hari-hari berlalu, dan utang mulai menumpuk. Setiap pagi, Rosita terbangun dengan perasaan berat di dadanya, seolah-olah dunia ini menekan harapannya. Dia melihat sekeliling pasar, melihat rekan-rekannya yang dulu bersaing bersamanya, kini hidup dalam kemewahan dengan penjualan yang terus meningkat. Beberapa dari mereka memamerkan mobil baru dan rumah megah, sementara Rosita hanya bisa meratapi nasibnya. Mbak Lisa, sahabat karibnya, adalah satu-satunya orang yang masih peduli padanya. Mereka sering duduk berdua di sudut pasar, berbagi cerita dan tawa yang semakin langka. Mbak Lisa adalah sosok yang ceria, selalu berusaha memberikan semangat pada Rosita. Namun, di balik senyumannya, Mbak Lisa tahu betapa hancurnya hati Rosita. Suami Mbak Lisa, Mas Ruli, seorang mantan praktisi spiritual, sering memberikan nasihat bijak. Dia pernah memperingatkan Rosita agar tidak terjerumus ke jalan gelap dalam mencari kekayaan. Rita, jangan sekali-kali berpikir untuk menggunakan cara-cara yang tidak baik, katanya dengan nada serius. Kekayaan yang didapat dengan cara yang salah akan membawa malapetaka. Namun, Rosita sudah terjebak dalam kepasrahan. Dia merasa terasing, seolah dunia ini menolak untuk memberinya kesempatan kedua. Suatu malam, saat Rosita berlutut di gudang tokonya yang hampir kosong, air mata mengalir di pipinya. Dia merasa hampa, terjebak dalam rutinitas yang menyakitkan. Dalam keputusasaannya, dia mulai memikirkan cara-cara lain untuk mengubah nasibnya. Saat itu, suara lembut seorang pedagang tua tiba-tiba menghampirinya. Kalau mau kaya, cari Mbah Darmo di Gunung Sibual-Buali. Tapi siapkan tumbal, bisiknya dengan nada misterius. Rosita menatapnya dengan bingung, mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mbah Darmo, siapa dia? Pedagang tua itu hanya tersenyum, matanya berkilau dengan rahasia yang belum terungkap. Dia bisa membantumu, tapi ingat, semua ada harganya. Malam itu, pikiran Rosita dipenuhi oleh bayangan kekayaan yang menjanjikan. Dia memandangi cengkeh yang dulunya menjadi sumber kebanggaannya, kini terasa seperti simbol kegagalan. Dalam hati, rasa ingin tahunya mulai tumbuh, membangkitkan harapan yang hampir padam. Dia tahu, jika tidak ada yang dilakukan, hidupnya akan selamanya terperangkap dalam kegelapan. Dengan tekad yang baru, Rosita mengumpulkan semua keberanian untuk memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di dalam hatinya, dia sudah siap untuk mengorbankan segalanya demi satu kesempatan untuk meraih impian yang selama ini dia inginkan. Pagi itu, awan gelap menggantung di langit, seolah mencerminkan perasaan Rosita yang berat. Dia menatap jalan setapak yang menuju Gunung Sibual-Buali, terbayang perjalanan yang akan diambilnya. Kebimbangan menggelayuti hatinya, namun dorongan untuk mengubah nasib lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogotinya. Dia tahu, pergi ke Mbah Darmo bukanlah langkah yang bisa dianggap enteng,
tetapi rasa putus asanya telah membutakan akal sehatnya. Rosita mengajak Mbak Lisa untuk menemani perjalanan itu. "Aku butuh dukunganmu, Liz. Aku tidak bisa melakukannya sendiri," ujarnya dengan nada memelas. Mbak Lisa, yang merasa khawatir, mencoba menolak dengan lembut. "Rita, aku tidak yakin ini jalan yang benar. Mbah Darmo terkenal dengan praktik-praktik yang meragukan. Kita bisa mencari cara lain." Namun, Rosita sudah terlanjur terpesona oleh janji kekayaan yang bisa mengubah hidupnya. Dengan tekad yang membara, dia merayu sahabatnya. "Liz, jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Kita sudah terjebak dalam kesulitan ini terlalu lama. Apa salahnya mencari jalan keluar?" Akhirnya, Mbak Lisa setuju untuk menemani Rosita, meski dalam hati dia merasa berat. Mereka berdua menyiapkan diri, mengenakan pakaian sederhana yang nyaman untuk perjalanan. Setelah menyiapkan bekal seadanya, mereka pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, Rosita merasa jantungnya berdegup kencang, rasa takut dan harapan saling berbaur. Kaki mereka melangkah melewati ladang hijau dan pepohonan yang rimbun. Suara burung berkicau mengiringi perjalanan mereka, tetapi Rosita tidak mendengarnya. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan kekayaan dan kehidupan baru yang menanti di ujung perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di kaki Gunung Sibual-Buali. Suasana di sana terasa berbeda, udara lebih dingin dan angin bertiup kencang, seolah menyambut kedatangan mereka. Di depan mereka berdiri sebuah pondok kecil yang tampak usang, dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi dan lebat. Bau dupa menyengat menyelimuti area sekitar, menciptakan suasana mistis yang tidak bisa diabaikan. Mereka melangkah ragu menuju pintu pondok. Rosita mengetuk, dan tidak lama kemudian, Mbah Darmo, seorang dukun tua dengan mata putih yang tajam, membuka pintu. Wajahnya penuh keriput dan aura mistis menyelimutinya. Dia mengamati Rosita dan Mbak Lisa dengan tatapan yang menembus jiwa, seolah bisa membaca setiap pikiran dan rasa ketakutan yang ada di dalam hati mereka. "Kau datang mencariku," katanya datar, suaranya parau dan penuh kekuatan. "Apa yang kau inginkan?" Rosita mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian. "Aku ingin kaya, Mbah. Hidupku sudah terlalu sulit, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Mbah Darmo tersenyum sinis. "Kekayaan tidak datang tanpa harga. Apa kau siap membayar harga itu?" "Ya," jawab Rosita tanpa ragu, meskipun keraguan menggerogoti hatinya. "Apa yang harus aku lakukan?" "Dengarkan baik-baik," Mbah Darmo mulai menjelaskan. "Kau harus menyiapkan tumbal, nyawa orang yang kau cintai." Kata-kata itu menghujam jantung Rosita dengan keras. Dia hampir mundur, tetapi bayangan hidup miskin dan penderitaan membuatnya tetap berdiri. "Apa tumbalnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Darmo menggerakkan tangannya, menunjukkan sesaji di atas meja, ayam hitam, telur ayam kampung, dan berbagai benda lain yang terbuat dari bahan-bahan aneh. "Ritual dimulai dengan menyembelih ayam hitam, kemudian kau harus meminum ramuan pahit ini. Hanya dengan cara itu, kekayaan akan datang kepadamu." Rosita merasa mual mendengar detail ritual itu, tetapi bayangan masa depan yang cerah menggoda pikirannya, membutakannya dari rasa kemanusiaan. Dia mengangguk, bersiap untuk menerima takdir yang menantinya. Mbak Lisa, yang berada di sampingnya, mulai merasakan ketidakberesan. Dia melihat bayangan hitam yang melingkupi Rosita, seperti sesuatu yang tidak terlihat mengancam. "Rita, kita tidak bisa melakukan ini," teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam ketegangan yang mengelilingi mereka. Rosita tidak mendengarkan, terjebak dalam obsesi pada kekayaan. Ritual pun dimulai, dan suasana di dalam pondok berubah menjadi semakin menegangkan. Mbah Darmo mengucapkan mantra-mantra kuno, sementara Rosita merasa tubuhnya diselimuti kedinginan yang menusuk. Ketika ayam hitam disembelih dan darahnya mengalir, Rosita merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Dia melihat Mbak Lisa yang tampak khawatir, tetapi semua itu terasa jauh dari pikirannya. Dalam momen itu, dia hanya bisa membayangkan kekayaan yang akan segera menghampirinya. Setelah ritual selesai,
Rosita merasa pusing dan lemas. Mbah Darmo menatapnya dengan mata putihnya yang tajam. Ingat, kau telah membuat pilihan. Tumbal akan datang. Jangan pernah melupakan itu. Perasaan aneh menyelimuti Rosita saat mereka meninggalkan pondok. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, tetapi dia menepis rasa takut itu. Harapannya kini terbangun, dan dia percaya bahwa hidupnya akan segera berubah. Namun, di dalam kegelapan, bayangan-bayangan yang tidak terlihat mulai berkumpul, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. 2 minggu setelah ritual di Gunung Sibual-Buali, hidup Rosita mulai berubah dengan cara yang tidak terduga. Awalnya, tidak ada yang tampak berbeda, ia masih menjalani rutinitas harian di tokonya yang sepi. Namun, perasaan aneh merayap di dalam dirinya, menjadikannya gelisah dan tidak nyaman. Dia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, mendengarkan bisikan-bisikan tak berwujud yang seolah memanggil namanya. Suatu pagi, saat Rosita tengah membuka tokonya, seorang pembeli misterius muncul. Pria tua itu berpakaian sederhana, tetapi ada aura mistis yang mengelilinginya. Dengan suara berat, ia meminta semua stok cengkeh yang ada. Rosita, terkejut dan bingung, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Semuanya, tanyanya dengan suara bergetar. Ya, semua. Aku akan membayar dengan harga fantastis, jawab pria itu sambil mengeluarkan tumpukan uang tunai dari saku. Rosita merasa jantungnya berdegup kencang, antara rasa syukur dan ketakutan. Dia segera mengumpulkan semua cengkeh yang ada, tidak percaya dengan keberuntungan yang mendatanginya. Uang mengalir deras, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia bisa melihat secercah harapan. Dalam beberapa hari setelahnya, tokonya berkembang pesat. Uang terus mengalir, dan Rosita bisa membeli rumah mewah, mobil baru, dan memenuhi semua keinginan yang selama ini terpendam. Dia merasa seolah hidupnya telah berbalik 180 derajat. Namun, di balik semua kesenangan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Anak bungsunya, Lila, mulai menunjukkan perilaku aneh. Gadis kecil berusia 7 tahun itu sering berbicara sendiri di kamarnya, seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, saat Rosita melintasi koridor rumah, dia mendengar Lila berbisik. Ada ibu lain di kamarku, ucapnya pelan, suaranya penuh rasa takut. Rosita menghentikan langkahnya, terperanjat. Lila, siapa yang kau maksud dengan ibu lain? Tanyanya, tetapi Lila hanya menatapnya dengan mata besar, tidak menjawab. Rosita merasa gelisah, tetapi terlalu sibuk dengan kesuksesan barunya untuk memberikan perhatian lebih pada perilaku anaknya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rosita menikmati kehidupannya yang baru, bayangan ketakutan mulai menghantuinya. Dia teringat akan peringatan Mas Ruli, suami Mbak Lisa, tentang konsekuensi dari ritual kelam yang telah dilakukannya. Ritual itu mengambil tumbal, Rita. Hendra hanya awal, terngiang dalam pikirannya. Namun, Rosita menepisnya. Baginya, semua ini adalah hasil dari kerja keras dan perjuangannya. Suatu sore, ketika Rosita sedang menghitung uang di ruang tamu rumah barunya yang megah, Mbak Lisa datang dengan wajah pucat. Rita, aku khawatir tentangmu. Ada yang tidak beres, katanya dengan nada serius. Rosita terkejut. Apa maksudmu, Liz? Aku baik-baik saja. Lihatlah semua ini. Dia memperlihatkan rumah dan mobil barunya, tetapi Mbak Lisa tidak terkesan. Ini semua tidak nyata, Rita. Kau harus berhati-hati. Namun, Rosita marah. Ini rejeki dari usahaku. Aku tidak mau mendengar omonganmu yang meragukan. Dia merasa terasing dari sahabatnya yang selalu mendukungnya. Malam itu, suasana di rumah terasa mencekam. Lila menghilang dari kamarnya, dan saat Rosita mencarinya, dia menemukan jejak kaki kecil di lantai, berlumur tanah, seperti baru saja kembali dari luar. Lila, teriaknya, panik. Dia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Rosita berlari keluar, mencari anaknya di setiap sudut. Teriakannya memecah keheningan malam, tetapi tidak ada jawaban. Dalam kegelapan, bayangan hitam mulai mengelilinginya,
membuatnya merasa terjebak dan tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Lila muncul kembali, wajahnya datar dan matanya tampak kosong. "Ibu," dia bilang, "aku harus ikut," ujarnya, suaranya serak dan tidak bersemangat. Rosita merasakan sebuah dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. "Siapa? Lila, siapa yang bilang?" tanyanya, tetapi Lila hanya terdiam, tidak menjawab. Rasa ketakutan mulai merayap di hati Rosita, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kekayaannya mungkin memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang bisa dia bayangkan. Ketika malam tiba, Rosita terbangun mendengar suara lirih dari kamar Lila. Dia berjalan perlahan, jantungnya berdebar. Saat membuka pintu, dia melihat Lila duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding. "Lila, sayang, apa yang terjadi?" tanyanya, berusaha menenangkan anaknya. Tetapi Lila hanya menoleh, matanya yang biasanya cerah kini tampak kelam. "Dia ingin berkenalan, Ibu. Dia ingin kita bermain." Suara Lila terdengar jauh, seolah berasal dari tempat yang sangat dalam. Rosita merasa seolah dunia sekitarnya bergetar, dan semua keceriaan yang baru saja dirasakannya mulai sirna. Saat Rosita kembali ke kamarnya, pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan. Dalam mimpinya, dia mendengar suara Mbah Darmo. "Tumbal akan datang." Ingat itu, suara itu bergaung di pikirannya, menambah rasa cemas yang menggerogoti. Sewaktu fajar menyingsing, Rosita terbangun dengan perasaan hampa. Dia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia dapatkan mungkin bukanlah berkah, tetapi kutukan. Di tengah kesuksesannya, dia harus menghadapi kenyataan pahit, sesuatu yang gelap telah terbangun, dan ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi pilihan yang telah diambilnya. Kegelapan malam menyelimuti rumah mewah Rosita, menciptakan suasana mencekam yang tidak bisa diabaikan. Jendela-jendela yang biasanya memancarkan cahaya kini tertutup rapat, seolah menahan semua kegelapan di dalamnya. Rosita terbangun dengan jantung berdegup kencang, mimpinya menghantui pikirannya. Dalam mimpi itu, dia melihat sosok wanita bermata merah, menatapnya dengan penuh kemarahan. Suara wanita itu berbisik, "Kau telah mengambil segalanya, tetapi apa yang kau bayar?" Rosita menggigil saat terbangun, keringat membasahi pelipisnya. Dia berusaha menenangkan diri, mengingat semua yang telah diraihnya. Namun, saat dia melihat ke arah kamar Lila, rasa cemas kembali menyergapnya. Lila tidak ada di tempat tidurnya. "Lila!" teriaknya, suaranya memecah kesunyian malam. Tidak ada jawaban. Suasana seolah terjebak dalam hening yang menakutkan. Rosita melangkah keluar dari kamarnya, mencari anaknya di seluruh penjuru rumah. Ketika dia sampai di ruang tamu, dia merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan bayangan-bayangan seolah bergerak di sudut matanya. "Lila!" teriaknya lagi, tetapi suaranya hanya teredam dalam keheningan. Dalam sekejap, ingatan tentang Mbah Darmo dan ritual yang dilakukannya kembali menghantui pikirannya. Dia teringat peringatan pria tua itu, tumbal akan datang. Kenangan itu membuat tubuhnya lemas, seolah ada beban tak terduga menekan dadanya. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Dia menyadari bahwa kekayaan yang diraihnya telah membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta itu, sesuatu yang tidak bisa dia bayar. Dengan panik, Rosita berlari menuju kamar Lila. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan jejak kaki kecil yang berlumur tanah menuju keluar. "Tidak!" teriaknya, ketakutan melanda. Dia mengikuti jejak itu ke halaman belakang dan menemukan Lila berdiri di tengah kegelapan, menatap kosong ke arah hutan yang rimbun. "Lila, kembali!" seru Rosita sambil berlari mendekat. Namun Lila tidak bergerak, seolah terjebak dalam dunia lain. Di belakang Lila, bayangan hitam mulai berkumpul, membentuk sosok wanita dengan mata merah yang tajam. Rosita terbelalak, jantungnya hampir berhenti. "Siapa kau?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum sinis, wajahnya dipenuhi kemarahan dan dendam. "Aku adalah tumbal yang kau ambil," katanya dengan suara yang menggetarkan. "Hendaklah kau ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya."
Rosita merasakan ketakutan yang mendalam, seolah seluruh dunia sekelilingnya runtuh. Tidak, aku tidak ingin ini, teriaknya, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat bayangan itu merangkul Lila. Dia tidak bersalah, lepaskan anakku. Tapi sosok itu hanya tertawa, suara tertawanya bergema di udara malam. Kau yang memilih jalan ini, Rosita. Sekarang bayar harga yang harus kau bayar. Dalam kepanikan, Rosita berlari menuju rumah, mencari apapun yang bisa menyelamatkan anaknya. Dia teringat akan Mbah Darmo dan pondok di Gunung Sibual-Buali. Aku harus kembali, pikirnya, bertekad untuk menemukan cara menghentikan kutukan ini. Dia bergegas keluar, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti penjara. Dalam perjalanan menuju gunung, pikirannya dipenuhi oleh rasa penyesalan dan ketakutan. Dia berlari dengan segenap tenaga, menembus malam yang gelap, berharap bisa menemukan Mbah Darmo. Sesampainya di kaki Gunung Sibual-Buali, Rosita merasa lelah dan putus asa. Pondok itu tampak kosong, hanya tersisa sesaji busuk yang membusuk. Dia merasa hampa, seolah semua harapannya telah direnggut. Mbah Darmo, teriaknya, suaranya terisak. Tolong, aku butuh bantuan. Namun tidak ada jawaban, hanya angin kencang yang berdesir, seolah mengejeknya. Dalam keputusasaannya, dia terjatuh di tanah, merasakan beratnya kesalahan yang telah dibuat. Dia ingat semua peringatan yang diberikan oleh Mas Ruli, semua nasihat yang diabaikannya. Dia menyadari, dia telah mengorbankan hal terpenting dalam hidupnya demi keserakahan. Kembali di rumah, Lila masih berdiri di bawah bayangan wanita itu. Rosita merasakan jiwanya terpecah. Lila, maafkan ibu, katanya, air mata mengalir deras di pipinya. Ibu seharusnya melindungimu. Ibu yang seharusnya jadi tumbal, bukan kamu. Tiba-tiba, wanita bermata merah itu mendekat, dan Rosita merasakan sesuatu yang dingin menyelimuti dirinya. Masih ada satu tumbal tersisa, kau, bisiknya, suaranya penuh dengan keangkuhan. Esok harinya, saat matahari terbit, Rosita ditemukan tergeletak di gudang tokonya, memeluk foto Lila yang kini tak berdaya. Mulutnya penuh dengan biji cengkeh, simbol dari kutukan yang tak terelakkan. Masyarakat sekitar mulai menganggapnya terkutuk, menjauhinya dan menganggapnya sebagai sosok yang terperangkap dalam keserakahan. Dari kejauhan, sosok wanita bermata merah itu menatap, senyumnya penuh dengan kepuasan. Kekayaan instan selalu ada harganya, bisiknya, dan seringkali, itu adalah nyawa orang yang tak bersalah. Dengan langkah mantap, dia menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam ingatan Rosita dan semua yang pernah mengenalnya. Rumah mewah yang dulunya menjadi simbol keberuntungan kini berdiri kosong, menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi. Dan di dalam hatinya, Rosita selamanya terikat sebagai penjaga harta pesugihan, menanti korban berikutnya yang terjerat dalam keserakahan yang sama.